Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan membagikan informasi tentang bagaimana membuat sasaran kerja pegawai atau SKP khusus untuk teman-teman P3K yang tidak mengalami perubahan kepala sekolah maupun perubahan pangkat pada kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya tidak mengalami kenaikan pangkat. Nah, ini jadi nanti khusus untuk teman-teman P3K di Kabupaten Wonogiri juga. Jadi untuk kabupaten yang lainnya, tempat yang lainnya mungkin berbeda. Nah, dan ini pun nanti hanya sifatnya pemahaman kami terkait dengan SKP. Jadi nanti jika ada perbedaan dan di aturan harus mengikuti yang berlaku di daerah masing-masing, silahkan ikuti di daerah masing-masing tersebut. Nah, untuk teman-teman P3K khusus di Kabupaten Wonogiri, nanti bisa dukung channel ini ya dengan subscribe. Yang sudah subscribe, Iyo Irwan ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya tambah lancar, hidupnya berkah barokah, amin. Kemudian untuk mengunduh aplikasi di Dinas Pendidikan ada beberapa contoh aplikasi. Saya menggunakan salah satunya saja. Nanti mau menggunakan yang manapun silahkan. Nah, ini alamatnya s.id/skp Wonogiri. Nanti silahkan mau gunakan aplikasi yang manapun. Ini nanti mungkin ada gambaran-gambaran bagaimana membuat SKP khusus P3K yang tidak mengalami perubahan kepala sekolah dan tidak mengalami kepala sekolah yang naik pangkat. Nah, kita pilih saja yang bagian 2022 ini. Kita download dulu. Kita tunggu sebentar. Nah, tentunya nanti jika aplikasi yang digunakan berbeda, tidak masalah, tidak harus menggunakan aplikasi ini. Kemudian nanti jika ada perbedaan pengisian juga tidak masalah. Jadi sifatnya ini hanya untuk sebagai pemahaman saja, tidak harus diikuti persis ini. Sebagai gambaran bagaimana cara untuk membuat SKP khusus teman-teman P3K di Kabupaten Wonogiri. Nah, kita tunggu dulu, downloadnya belum selesai nih. Jika download nanti usahakan satu folder, jadi jangan terpisah. Ini sudah selesai. Saya coba tampilkan folder. Ini saya coba ekstrak, klik kanan, nah ini sudah muncul. Nah, nanti di sini ada materi yang bisa teman-teman P3K pelajari. Ini sudah komplit, ada matrik peran hasil, ada BIMTEK, ada Permenpan RB nomor 6, ada petunjuk pengisian SKP, kemudian ada surat perintah tugas. Nah, kita lihat di bagian petunjuk pengisian SKP. Nah, di sini kita lihat untuk teman-teman P3K ini di bagian nomor 4, jabatan fungsional ahli pertama, dan P3K baik guru TK, SD, SMP, ini penilainya adalah kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah. Dan nanti atasan pejabat penilainya adalah kepala dinas. Nah, kebetulan di Wonogiri kepala dinasnya adalah PLT, maka nanti atasan pejabat penilai adalah PLT kepala dinas. Nah, itu perlu
teman-teman ketahui. Jadi nanti dinilai oleh kepala sekolah, atasannya adalah PLT kepala dinas. Kemudian kita lanjut untuk lihat aplikasinya tadi. Kita lanjut untuk lihat aplikasi. Di sini ada aplikasi SKPKS dan guru. Kita gunakan yang guru, tapi akan saya coba copy dulu agar tidak rusak. Ini SKP P3K tanpa perubahan penilai. Nah, nanti akan ada contoh yang lain yang mengalami perubahan penilai. Jadi tenang saja teman-teman, nanti seperti apa yang penilainya berubah, nanti bagaimana yang tidak berubah dibahas dalam video ini. Kita buka dulu. Di sini akan kita edit langsung. Ini saya hapus dulu. Ini contohnya, saya hapus. Nah, ini nama, kita isi nama Anda, misalkan Anda SPD. Nah, silahkan. Kemudian isikan NIP-nya. NIP misalkan 1990-2021-2003 misalkan. Nah, ini pastikan nanti diberi tanda petik. Kemudian pangkat golongannya kita ambil paling bawah 9. Kemudian jabatan fungsionalnya kita isi ahli pertama. Nah, SD-nya silahkan diganti dengan SD Anda masing-masing. Kemudian untuk penilainya adalah nama KS SPD. Kemudian NIP-nya silahkan diganti. Pangkat golongannya apa? Misalkan pangkat golongannya 4A. Ini kepala sekolah. Jadi ini untuk P3K. Jadi nama, NIP, pangkat golongannya 9, jabatannya ahli pertama, nama instansi. Kemudian pejabat penilainya adalah nama KS kita. Jadi diisi nama kepala sekolah, NIP-nya berapa, pangkatnya apa, ini jabatannya adalah kepala sekolah. Kemudian untuk bagian atasan pejabat penilai ini biarkan saja, khusus di Kabupaten Wonogiri sudah sesuai. Nah, untuk bagian ini mulainya ini kita berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas, yaitu per 1 Juli 2022. Meskipun ada yang menerima TMTSK per 1 April ataupun 1 Maret, tapi kita mulainya per 1 Juli 2022 berdasarkan SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Sampai dengan 31 Desember, SKP dibuatnya secara otomatis mengikuti SPMT. Nah ini kemudian untuk tanggal sudah benar 2, 3, 4. Nah, nanti kalau ada perubahan tanggal, ada informasi terbaru, silahkan diikuti informasi yang terbaru. Jadi ini hanya sekedar untuk pemahaman saja agar teman-teman memahami alur dalam pembuatan SKP P3K. Setelah itu kita masuk ke bagian SKP JF kuantitatif. Nah, di sini kan sudah ganti secara otomatis. Nah, di sini di bagian paling depan ini adalah model cascading teman-teman P3K. Jadi apa itu cascading? Ini adalah penyelarasan. Di bagian utama di poin yang paling depan ini, siswa di SD negeri ini silahkan diganti dengan nama SD. Ini didapat dari SKP kepala sekolah. Jadi ini tidak perlu diganti, tinggal diganti nama SD-nya saja karena sudah cascading atau penyelarasan dari kepala sekolah. Kemudian ini silahkan nanti sesuaikan Anda mengajar kelas berapa.
Kalau Anda mengajar di kelas 1 ya silahkan di sini ganti kelas 1. Nah, ini sesuaikan. Kemudian masuk di bagian analisis KIKD, ini juga harus lebih teliti. Apakah Anda mengajar kurikulum 2013? Apakah Anda mengajar kurikulum Merdeka? Nah, misalkan di kurikulum Merdeka, maka KI dan KD sudah tidak ada, harus diganti dengan capaian pembelajaran. Kemudian RPP juga tidak ada untuk yang kurikulum Merdeka, harus diganti dengan modul ajar. Kemudian silabus ini juga diganti dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, silahkan nanti disesuaikan sesuai dengan kondisi teman-teman semuanya. Kemudian untuk bagian nomor 10 ini nanti silahkan disesuaikan di metrik peran hasilnya seperti apa, Anda sebagai tim pengembang kurikulum atau tidak. Kalau bukan tim pengembang, bukan bendahara, nanti bisa dihapus saja. Jadi jika bukan tim pengembang kurikulum, bukan bendahara, bisa dihapus saja untuk nomor 10. Kemudian kita lihat dari sini, coba kita lihat dokumen program pembelajaran, satu dokumen, ini ikuti saja tidak apa-apa, sudah benar. Kemudian bahan ajar, nah ini 7 ini dihitung dari mata pelajaran yang diajar. Nah, kalau Anda itu guru kelas 1, 2, 3, maka diisi 5. Kalau Anda itu guru kelas 4, maka diisi 6. Sedangkan kalau guru kelas 6, di sini diisi 7. Ini sudah sesuai. Nah, kemudian kuantitas nih silahkan, ini tadi sesuaikan, kalau di sini 7 di bawah ikut 7, kalau di atas 6 di bawah juga 6. Kemudian sampai di sini KKG itu biasanya dimulai dari Januari sampai September, sedangkan Anda mulai dari Juli. Kita hitung saja Juli, Agustus, September, maka di sini hanya 3 bulan saja untuk mengikuti KKG. Kemudian instrumen evaluasi ya sesuai dengan jumlah mata pelajarannya. Nah, di sini evaluasi sekalian saja disesuaikan dengan jumlah mata pelajarannya. Kemudian untuk bulannya silahkan diganti 6 karena Juli sampai Desember itu 6 bulan. Lalu di paling akhir di sini adalah 6 bulan. Nah, itu untuk SKP teman-teman P3K yang tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian nanti langsung saja menuju ke evaluasi kinerja. Di bagian evaluasi kinerja ini silahkan untuk masukkan realisasinya. Misalkan ini 1 ya sesuai 1. Nah, ini 7, 9. Nah, ini silahkan isi di kolom warna putih ini yang ini. Nah, ini KKG tadi 3 bulan. Kemudian ini 7, nah ini 6 bulan. Nah, sesuaikan dengan yang di depannya, ini bisa dihapus saja karena tadi kalau tidak menjadi bendahara silahkan bisa dihapus. Nah, kemudian di sini kita lihat bagian di sini teman-teman, nilainya ini ada yang sama, misalnya 1 dengan 1, 100 dengan 100, ini kan sama. Kemudian ada yang di dalam rentang 90 sampai 100, 95 sampai 100 itu dalam rentang ini. Kemudian ada yang mungkin saja nilainya itu melebihi rentang. Nah, misalnya atau melebihi target. Nah, ini 80. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan, tidak masalah. Karena mungkin nilai rata-rata yang ditargetkan dengan yang diperoleh memang lebih besar capaiannya, tidak apa-apa. Kemudian kita lihat di bagian ini untuk kondisi normal, untuk normal dan khusus ini kapan kita isi khusus? Kita isi khusus itu di bagian waktu. Contohnya, jika capaiannya semakin cepat atau semakin sedikit itu nilainya semakin baik, maka khusus. Tapi jika nilainya semakin baik, jika capaiannya lebih banyak, maka itu normal. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk ini, untuk waktu semuanya adalah khusus. Dan kita lihat di sini ada rekomendasi.
Rekomendasinya di sini sesuai ekspektasi. Coba kita lihat. Nah, ini ada yang di bawah ekspektasi. Karena di sini 7 dokumen, kita isinya baru 1. Nah, coba kita isi 7. Nah, akan berubah jadi sesuai ekspektasi. Kemudian ternyata di sini juga ada yang di atas ekspektasi, diperbolehkan. Nah, di sini Anda harus ganti dengan di atas ekspektasi. Kemudian di sini coba nanti diisi umpan balik dari kepala sekolah. Ini contohnya ada seperti ini. Nah, contohnya adalah dapat dari mana? Dapat dari bagian ini. Nah, bagian ini coba perhatikan teman-teman. Bagian umpan balik di kata kunci ini bagus, sudah baik, dapat lebih ditingkatkan. Kemudian digabungkan dengan bagian indikator kinerja individu. Nah, bagus, sudah baik, dokumen program pembelajaran telah tersedia, selanjutnya dapat lebih ditingkatkan. Jadi perpaduan antara kata kunci dengan indikator kinerja individu. Nanti silahkan diisi semuanya ini. Nah, contoh untuk yang lainnya nanti bisa dilihat di bagian atas ini. Jelas nanti jangan sampai lupa bagian yang ini sesuaikan dengan hasil rekomendasi. Ini penetapan ini sesuaikan dengan rekomendasi. Kalau nanti sudah selesai diisi semua, nanti tinggal masuk ke sini langsung cetak saja yang bagian hijau satu ini, SKPJF, evaluasi dan dokumen evaluasi kinerja. Nah, juga covernya nanti bisa dicetak. Nah, itulah cara membuat SKP untuk teman-teman P3K yang tidak mengalami perubahan kepala sekolah atau perubahan penilai, maupun yang tidak mengalami perubahan penilai yang mengalami kenaikan pangkat. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Sekian dari Iyo Irwan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.